Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri, salam santun saya, salam hormat saya, salam damai, salam kompak, salam budaya, salam seduluran salawas-selawas. Saudaraku, kali ini saya berada di Sungai Lukulo pada malam hari ini ya. Teriring suara diesel, suara mesin pompa air, karena di malam hari seperti ini waktu yang tepat untuk mengambil air, saudaraku. Karena kalau siang banyak acara, banyak pekerjaan, sementara air sekarang di sumur-sumur, di sungai-sungai kecil, di hutan sudah kering, saudara. Kenapa kering? Dikarenakan hutan-hutan di zaman sekarang ini tidak ada pohon-pohon yang bisa menahan air. Kebanyakan pohon adalah pohon pinus. Padahal pohon pinus tidak bisa menyerap air. Ya, maka jadinya air mudah kering, saudaraku. Pohon-pohon besar sudah tidak ada. Itu akibat ulah manusia, tapi tidak tahu siapa yang salah. Karena manusia banyak gelarnya, dan saya tidak tahu itu masyarakat biasa atau masyarakat yang punya kepentingan. Yang jelas bagi saya orang-orang itu tidak sadar, saudaraku, bahwa air itu sangat dibutuhkan oleh manusia. Orang akan sadar ketika orang itu sedang mengalami musibah. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika orang itu sedang terkena pasal, atau misalnya ada urusan dengan kepolisian atau apa, itu baru terkadang merengek ya. Kemudian juga orang yang kesehatannya kurang, misalnya orang yang dirawat di rumah sakit karena sakitnya lumayan parah, itu biasanya sadar, oh seperti ini ya orang sakit, oh seperti ini ya kalau orang yang sedang tidak sehat, tidak punya daya, tidak bisa merasakan kenikmatan. Uang banyak, makan tidak enak. Uang banyak, tidur tidak nyenyak. Oh seperti ini ya orang yang lagi tidak sehat. Apalagi ketika orang-orang tidak peduli dengan kesehatannya, ketika berbaring di rumah sakit, tidak ada yang peduli. Sudah sakit rasanya ditambah sakit hati, saudaraku. Untuk itu harapan saya tetaplah jangan sampai kita semua memutus
tali rahmat Allah, saudaraku. Dan jangan sampai mengkufuri nikmat Allah. Jangan sampai, saudaraku. Ketika mendapatkan nikmat, baik nikmat rizki, nikmat sehat, nikmat umur, dan lain sebagainya, bersyukurlah. Dan menjadi orang, janganlah jadi orang yang sombong. Ketika ada kebenaran tidak diterima, dirasa semua kebenaran-kebenaran yang datang dari orang lain dianggap salah, itu sombong namanya. Dan mudah menghina orang lain, mencaci maki, mengolok-olok. Orang yang seperti itu adalah orang yang sombong. Dia tidak sadar bagaimana kalau mereka diolok-olok, bagaimana kalau mereka dicaci maki. Dan bagaimana ketika orang itu kebenarannya tidak diterima oleh orang lain. Tapi kenapa tidak sadar, saudaraku? Melalui video yang gelap ini, saudaraku, saya mengajak terutama kepada diri saya supaya sadar ketika saya mendengar suara saya sendiri. Dan mudah-mudahan juga orang-orang yang mendengar terajak dengan suara saya yang ada di video gelap ini, saudaraku. Karena pada saat ini saya sedang merasakan beberapa hal. Makanya saya bisa berbicara karena sedang merasakan beberapa hal. Dan ketika hal ini berada di kalian semuanya, kira-kira, saudaraku, apakah tetap masih bertahan imannya atau putus asa atau memutus rahmat Allah? Tidak kuat lalu bunuh diri, tidak kuat lalu berbuat kezoliman atau kemaksiatan, atau berbuat sesuatu yang sekiranya tidak diridhoi oleh Allah. Untuk itu, saudaraku, saya yakin setiap orang pasti punya kelemahan. Buat apa sih kita terlalu mengagung-agungkan diri sendiri? Buat apa sih kita terlalu bergaya, tidak mau direndahkan, tidak mau rendah diri, pengennya selalu muluk, kepengennya selalu dipuji, kepengennya selalu orang yang di atas, kepengennya selalu kaya. Buat apa ya, saudaraku? Coba aja deh, orang-orang yang seperti itu ketika orang itu dicoba dengan cobaan yang besar, baik itu tentang kesehatan ataupun tentang hukum misalnya, apakah orang itu akan sadar? Apakah orang itu tetap akan merasakan ternyata orang yang tidak sehat rasanya seperti ini kemudian sadar? Andai kata tidak, itu sudah termasuk buruk-buruknya manusia adalah orang yang tidak sadar ketika mendapat cobaan dari Allah. Seperti itu, saudaraku. Ini hanya ngecaprak biasa, bukan pesan, bukan ajakan sih, tapi harapan ini bisa menjadi sebuah ajakan. Tapi saya sih bukan mengajak, hanya ngecaprak. Tapi bisa jadi ini bisa menjadi sebuah ajakan diri saya ketika saya mendengar suara saya sendiri, kemudian oh, saya sadar sekarang, kayak gitu. Atau juga bisa jadi ajakan kalian semuanya, tapi tidak tahu ini bermanfaat atau tidak, saya juga tidak tahu.
Toh orang-orang yang nanti akan komennya yang begitu jelek, komennya yang begitu kotor, komennya yang begitu menyakitkan, pasti banyak saudaraku. Tapi saya tahu dan kalian pun tahu, komen jelek biasanya disertai hati yang tidak karu-karuan, hati yang kotor, maka orang itu pun akan mendapatkan balasan yang jelek juga saudaraku. Coba kita renungi, jangan terlalu mengagung-agungkan diri sendiri saudaraku. Di Al-Quran pun sudah dijelaskan bahwa mengagungkan dirinya sendiri itu bukan hal yang disukai Allah, itu suatu hal yang dibenci Allah. Saudaraku, sekali lagi ini hanyalah sebuah ngecaprak atau isi hati yang sulit diungkapkan, namun keluar dengan sendirinya bersama video gelap hitam ini saudaraku. Ya entahlah, saya juga nggak tahu nih ngomong apa ya. Tapi habis ini saya akan baca komentar-komentar dan saya akan mungkin tersenyum. Tersenyumnya terbagi menjadi beberapa makna. Ada kalanya tersenyum karena balasan-balasan komen yang menjijikan, komen yang kotor, komen yang menjatuhkan. Ada kalanya tersenyum karena membaca komen-komen yang unik, komen-komen yang antik, komen-komen yang lucu, komen-komen yang positif dan lain sebagainya saudaraku. Cukup untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, amin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.